Gadis penjual korek api dan topi jerami. Di sebuah desa yang selalu diselimuti salju, hiduplah seorang gadis kecil bernama Kana. Ia adalah seorang gadis penjual korek api yang setiap hari berkeliling menawarkan dagangannya. Hidupnya tidak mudah. Ayahnya, seorang pria pemabuk, sering memarahinya dan memukulnya jika korek apinya tidak terjual. Namun, meski hatinya penuh luka, dirinya masih menyayangi sang ayah. Di malam perayaan desa, ketika orang-orang berkumpul dengan bahagia, Kana tetap berusaha menjual korek apinya. Ia tak berani pulang karena belum menjual satupun. Dengan suara lirih, ia menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang berlalu lalang. Korek api Kana terlempar ke tanah, terinjak oleh pengunjung lain. Ia mengambil korek api tersebut dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menyandarkan diri di dinding bangunan tua. Air matanya pun terjatuh tanpa suara. Di saat itulah seorang gadis menghampirinya. Ia membawa setumpuk topi jerami buatan tangan. Anak itu bernama Taro, seorang yatim piatu yang menghidupi dirinya sendiri dengan menjual topi jerami. Hei, berapa harga satu kotak api? 2.000 rupiah saja. Aku beli 2 ya. Boleh, terima kasih. Setelah transaksi singkat itu, Kana pulang. Namun, setibanya di rumah, sang ayah sudah menunggu di ambang pintu. Mana uangnya? Ini ya. Kok cuma segini? Segini mana cukup buat aku berminum? Dasar anak tidak berguna. Kenapa ya? Pasti mau tadi tapi dimarah-marah sibuk. Aku sudah berusaha. Besok jual lebih banyak lagi. Baik ya. Kalau tidak, jangan pernah berani pulang. Kana menyerahkan semua hasil jualannya dengan tangan gemetar. Sang ayah pun mengambilnya dengan kasar. Kana hanya bisa mengangguk sambil menangis. Keesokan harinya, ketika Kana berjualan dan duduk di sudut jalan yang sama, hari mulai senja, tapi hanya satu korek api yang terjual. Ia mulai menggigil ketakutan membayangkan hukuman dari sang ayah. Ini sore loh. Aku takut mulai mengganggu lagi. Kalau begitu aku temani kamu di sini ya. Aku boleh? Tidak usah. Ini nggak bisa. Aku tahu. Tapi aku tidak suka melihatmu sedih. Mereka pun bersama-sama menawarkan korek api. Namun, tak seorang pun tertarik. Ketika langit mulai gelap, seorang wanita kaya datang menghampiri mereka. Korek apinya nyonya 2.000 rupiah saja. Berapa satu? 2.000 rupiah saja. 1.000 saja. Maaf nyonya, tapi tidak bisa. Cik, 2.000 saja. Kana pun menahan air matanya. Malam pun semakin dingin dan tubuhnya mulai menggigil. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakannya satu persatu untuk menghangatkan diri.
Di saat korek apinya hanya tersisa beberapa batang lagi, tubuh Taro mulai memudar. Kana terkejut melihat tubuh gadis tersebut mulai menghilang. Gadis tersebut mulai memudar hingga akhirnya menghilang di detik-detik terakhir sebelum korek apinya padam. Kana terus mencoba menyalakan korek apinya, namun korek api tersebut sudah basah dan tidak bisa menyala. Beberapa korek api menyala, namun gadis tersebut tak muncul lagi. Kana menangis dengan lemas hingga akhirnya dirinya tertidur untuk selamanya. Saat pagi, para warga menemukan Kana sedang meringkuk di tepi bangunan. Wajahnya pucat dan terlihat kesedihan dari raut wajahnya. Tetapi ada senyum tipis di sudut bibirnya. Terlihat dari kejauhan, Kana memandang tubuhnya yang sudah kaku dan tersenyum sedih sembari pergi didampingi oleh gadis tersebut, seolah beban besar baru saja terlepas dari pundaknya. Dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan, terkadang kita memikul beban yang berat, hingga kita lupa bagaimana rasanya bebas dari rasa sakit itu. Karena mungkin meninggalkan dunia ini, tetapi dalam senyum terakhirnya, ia menemukan kedamaian yang lama hilang. Begitupun dengan kita, kadang kita harus melepaskan segala sesuatu yang menyiksa hati untuk bisa merasakan ketenangan yang sejati. Meskipun itu berarti berpisah dengan apa yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita selama ini.